Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Heri. Kali ini dalam pembahasan IPA terpadu tentang pemanasan global. Nah, yang pertama kali yang perlu kita ketahui terkait dengan materi pemanasan global adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan suatu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Efek rumah kaca itu diilustrasikan seperti pada gambar berikut, di mana ada radiasi cahaya matahari sampai ke bumi, sebagian diserap oleh atmosfer, ada yang dipantulkan, ada yang sampai ke permukaan bumi. Nah, yang sampai ke permukaan bumi juga hanya sedikit yang diserap, kemudian dipantulkan kembali. Celakanya, ketika radiasi yang dipantulkan dari permukaan bumi mencapai atmosfer karena ada gas rumah kaca, maka panas itu sampai kembali ke bumi, sehingga suhu muka bumi mengalami peningkatan. Lalu apa pemanasan global itu? Pemanasan global merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen akan mengubah iklim di bumi. Lalu apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Oke, pemanasan global diawali dengan pertumbuhan populasi penduduk setiap tahun yang mengalami peningkatan. Nah, ketika populasi penduduk mengalami peningkatan, tentunya akan diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dari setiap penduduk tersebut. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, otomatis memerlukan tempat tinggal dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika kebutuhan tempat tinggal itu dalam jumlah yang banyak, otomatis kawasan hutan yang seharusnya bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah banyak itu dipersempit karena digunakan sebagai lahan pemukiman. Terus yang berikutnya adalah adanya penebangan pohon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kertas kita. Nah, pada gambar yang ditampilkan di sini terdapat akumulasi kebutuhan kertas seseorang dalam waktu 1 tahun, kemudian diakumulasikan dengan banyaknya pohon yang diperlukan. Otomatis semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pohon yang ditebang untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kertas juga semakin banyak. Lalu muncul pertanyaan, yang kita butuhkan itu oksigen untuk kita bisa bernapas atau kertas? Nah, untungnya dengan adanya pandemi seperti saat ini, kebutuhan akan kertas itu semakin berkurang. Banyak orang menggunakan media elektronik dalam memenuhi kebutuhan akan suatu dokumen yang sebelumnya dituangkan di atas selembar kertas. Terus yang kedua adalah adanya emisi gas karbon dioksida. Pada gambar ditampilkan begitu banyak orang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum di jalan raya. Kalian tahu,
setiap kendaraan bermotor yang menggunakan bahan baku fosil sebagai sumber energi dari kendaraan motor tersebut, maka emisi gas karbon dioksida yang lepas ke atmosfer juga semakin banyak. Penyebab pemanasan global yang berikutnya adalah adanya emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kawasan industri. Semakin besar industri tersebut, maka emisi gas karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer itu semakin banyak. Penyebab pemanasan global yang berikutnya adalah adanya emisi gas metana yang dihasilkan dari sisa sampah organik, yang dihasilkan dari dari ikan-ikan yang sudah mati kemudian mengendap ke dasar laut, akan menghasilkan gas metana juga. Kemudian dari sawah juga bisa dihasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Penyebab pemanasan global berikutnya adalah adanya gas metana yang dihasilkan dari kotoran ternak. Setiap tahun permintaan protein yang bersumber dari hewan itu semakin banyak. Otomatis manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut dengan memperbanyak jumlah hewan ternak. Nah, dengan semakin banyaknya hewan ternak tersebut, maka gas metana yang dihasilkan dari kotoran ternak itu makin banyak. Penyebab pemanasan global berikutnya adalah adanya emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sampah, yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Penyebab pemanasan global yang berikutnya adalah adanya gas klorofluorokarbon yang diisi dalam mesin pendingin AC. Freon kita tambahkan dalam mesin pendingin, AC, kulkas, dan lain sebagainya. Salah satu hasil sampingannya adalah adanya gas klorofluorokarbon yang kalau dilepas ke atmosfer bisa menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Penyebab pemanasan global yang berikutnya adalah meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, pupuk kimia yang digunakan dalam pertanian bisa menghasilkan gas senyawa nitrogen yang merupakan salah satu gas penyebab rumah kaca. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global? Nah, dari katanya pemanasan global, tentunya suhu di permukaan bumi mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan cuaca dan iklim. Yang berikutnya, dampak dari pemanasan global berikutnya adalah mencairnya es di kutub. Selain mencairnya es di kutub, kalau di Indonesia di daerah puncak Jayawijaya itu sebelumnya itu di puncak itu terdapat lapisan salju.
Tapi dengan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan, lapisan salju yang menyelimuti puncak Jayawijaya semakin menipis, bahkan mungkin sekarang sudah nggak ada. Nah, itu karena suhu permukaan bumi mengalami peningkatan. Dampak dari pemanasan global berikutnya adalah curah hujan pada waktu tertentu mengalami peningkatan dan seringkali terjadi badai di beberapa tempat. Akibat lainnya adalah angin yang bertiup semakin kencang dan polanya berbeda-beda, sehingga timbullah angin puting beliung yang menghasilkan energi yang cukup besar yang bisa memporak-porandakan daerah yang dilewatinya. Dampak pemanasan global yang berikutnya adalah pola cuaca menjadi sulit untuk diprediksi, bahkan menjadi lebih ekstrem. Kalau dulu mungkin perkiraan cuaca untuk satu hari, misalkan sehari hujan atau sehari terang, tapi sekarang itu menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Paginya cerah, tiba-tiba sejam kemudian turun hujan lebat. Hanya sebentar kemudian cerah kembali. Nah, ini merupakan akibat dari adanya pemanasan global. Dengan mencairnya es di kutub akibat pemanasan global, maka tinggi air laut mengalami peningkatan, sehingga daerah-daerah pesisir mengalami banjir rob karena air laut memenuhi kawasan pemukiman di daerah pesisir pantai. Lalu apa dampak dari pemanasan global terhadap pertanian? Nah, dikala curah hujan yang sangat tinggi kemudian disertai dengan banjir, maka bisa merusak lahan pertanian sehingga petani bisa mengalami gagal panen. Terus karena musim mengalami perubahan, pada saat tertentu curah hujan mungkin hanya beberapa bulan atau mungkin hanya 30 hari, sehingga musim kemarau yang panjang menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air yang diperlukan bagi lahan pertanian, sehingga menyebabkan gagal panen. Terus dengan semakin tingginya suhu di permukaan bumi, maka hama tanaman mengalami peningkatan. Nah, hama-hama tersebut kemudian bisa merusak tanaman pertanian. Lalu apa pengaruh pemanasan global terhadap hewan? Nah, dengan mencairnya es di kutub, tentunya penguin akan kehilangan sebagian habitatnya. Hilangnya habitat penguin bisa menyebabkan populasi penguin mengalami penurunan. Mencairnya es di kutub juga bisa mempengaruhi berkurangnya jumlah populasi beruang kutub. Dengan menipisnya lapisan salju, maka beruang kutub harus bergerak ke tempat yang sangat jauh untuk mencari sumber makanan.
Ketika energinya berkurang, maka beruang bisa saja mati sehingga populasinya berkurang. Lalu apa dampak pemanasan global terhadap hewan-hewan yang ada di dalam laut? Suhu permukaan laut yang mengalami peningkatan akan menyebabkan perubahan tingkat asam dari air laut tersebut. Nah, meningkatnya suhu dan pengasaman air laut bisa merusak terumbu karang. Ketika terumbu karang rusak, maka ikan-ikan kecil akan kesulitan mendapatkan tempat yang pas untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang, sehingga populasi ikan di terumbu karang juga mengalami penurunan. Lalu ketika suhu sangat tinggi, kemudian kandungan air di permukaan bumi itu semakin menipis, maka hewan-hewan tertentu akan kekurangan air. Nah, ketika hewan-hewan tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya, maka bisa jadi terjadi kepunahan spesies-spesies tertentu. Lalu apa dampak pemanasan global terhadap manusia? Yang pertama, dengan suhu permukaan bumi semakin meningkat, maka jentik-jentik nyamuk demam berdarah semakin bertahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, ketika mereka bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, kemudian bereproduksi dalam jumlah yang banyak, maka kasus demam berdarah itu bisa mengalami peningkatan. Dampak lain dari pemanasan global terhadap manusia adalah orang mengalami stres. Waduh, sekarang suhunya sangat tinggi. Bisa mengalami dehidrasi, bisa mengalami stroke, serangan jantung, bahkan bisa mengalami kerusakan ginjal yang kalau tidak segera diatasi bisa menyebabkan kematian. Dampak pemanasan global yang lain terhadap manusia adalah semakin meningkatnya kasus karena alergi dan penyakit pernapasan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena jamur yang menyebabkan alergi dan penyakit pada saluran pernapasan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama pada kondisi suhu yang mengalami peningkatan. Dampak lain terhadap manusia adalah meningkatnya penyakit infeksi yang mungkin semula penyakit infeksi itu hanya berpindah dari hewan ke hewan, kemudian bisa menginfeksi manusia seperti flu burung, flu babi, dan yang sekarang adalah coronavirus yang menyebabkan begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak orang yang terpapar virus corona. Itu sebelumnya hanya terjadi transmisi dari hewan ke hewan. Tapi dengan adanya pemanasan global, maka virus itu bisa mengalami transmisi dari hewan ke manusia. Dampak dari pemanasan global yang berikutnya adalah
menipisnya lapisan ozon. Kenapa itu terjadi? Dengan suhu yang semakin meningkat, maka semakin banyak orang menggunakan pendingin ruangan. Seperti yang tadi Pak Heri sampaikan di awal, pendingin ruangan itu menggunakan freon yang bisa menghasilkan gas CFC yang kalau berada dalam keadaan bebas di atmosfer bisa bereaksi dengan lapisan ozon sehingga ozon mengalami penipisan, bahkan mengalami lubang, sehingga sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak. Lalu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Yang pertama, kita harus mengubah pola hidup kita. Ketika dulu kita sering menggunakan tisu untuk mengeringkan tangan kita, kita ganti dengan menggunakan handuk atau kain lap. Ingat, tisu terbuat dari kertas. Kertas berasal dari pohon. Semakin banyak pohon yang ditebang, maka semakin banyak konsentrasi CO2 di atmosfer. Harusnya karbon dioksida bisa diikat oleh tumbuhan hijau untuk membantu proses fotosintesis, tapi dengan ditebangnya pohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan tisu, maka akan berdampak pada pemanasan global. Jadi kita harus mengubah pola hidup, mengganti tisu untuk mengeringkan tangan dengan menggunakan handuk atau kain lap. Yang berikutnya, semakin banyak menggunakan sumber energi listrik yang berasal dari solar cell, ya, atau menjadikan angin sebagai sumber energi untuk menggerakkan kincir angin sehingga bisa menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik warga. Dengan semakin banyaknya kita menggunakan energi listrik yang bersumber dari cahaya matahari ataupun dari angin, maka kita bisa membatasi penggunaan bahan baku atau sumber energi yang berasal dari bahan fosil. Ingat, bahan fosil memiliki hasil sampingan gas karbon dioksida yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Usaha yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global yang lain adalah dengan menggunakan pendingin ruangan yang hemat listrik, dengan menggunakan pendingin ruangan yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan CFC yang bisa merusak lapisan ozon. Mungkin kita berpikir untuk menggunakan moda transportasi yang menggunakan listrik sebagai sumber energi, menggunakan mobil listrik. Yang berikutnya adalah dengan ikut serta dalam program menanam 1000 pohon yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan kita ambil bagian dalam menanam 1000 pohon, dimulai dengan 1 pohon di dekat rumah kita, maka secara tidak langsung kita bisa mengurangi emisi gas karbon dioksida. Karena
Pohon seperti yang dikatakan Pak Heri tadi memiliki kemampuan untuk mengikat karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Upaya yang lainnya adalah dengan mengganti moda transportasi yang banyak menghasilkan gas karbon dioksida dengan moda transportasi yang menggunakan sumber energi listrik. Terus yang berikutnya, harus rajin melakukan uji emisi kendaraan sehingga gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer semakin sedikit. Terus upaya yang berikutnya adalah ikut serta mendukung gerakan 3R. Reduce, reuse, recycle. Sehingga kita tidak memperbanyak sampah plastik atau sampah apapun, karena dengan semakin banyaknya sampah yang menumpuk, pada saat tertentu sampah-sampah itu akan dibakar sehingga menghasilkan gas karbon dioksida yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang berikutnya adalah membatasi penggunaan kendaraan yang memanfaatkan sumber energi berbahan fosil. Ya, mungkin dengan menggunakan sepeda, ya. Terus kalau jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, ya mungkin kita tempuh dengan berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Oke, sekian materi kita. Sampai jumpa di materi-materi IPA yang lainnya. Terima kasih.